Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mendemokan salah satu bagan alir atau flowchart saya yang sudah jadi untuk bahan ujian. Jadi saya demokan di sini, langsung kita buka aja ya. Oke, bentar. Nah, gini. Oke, kita udah buka file Raptornya. Jadi di sini saya menggunakan Raptor flowchartnya. Nah, di sini udah jadi flowchartnya. Di sini ada beberapa prosedur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prosedur. Dan nanti keluarannya itu kurang lebih berbeda-beda. Jadi ada 2 inputan berbeda. Yang pertama itu diinputkan dari file, yang kedua itu diinputkan sendiri manual dari Raptornya ini. Jadi nanti ngeluarinnya itu datanya udah berupa nilai olahan gitu. Jadi di sini tuh saya menggunakan Raptor untuk membuat flowchart yang bisa membantu guru. Asumsi saya tuh bisa membantu guru dalam pengelompokan nilai gitu. Misalnya kayak konversi nilai ke alfabet, setelah itu untuk uji kelulusan gitu. Jadi langsung aja ya kita run gitu kan. Yang pertama kita bakalan apa ya? Kita bakalan lihat dulu file tesnya. Jadi ini tuh saya buat filenya sementara hanya untuk mendemokan aja gitu. Jadi misal di sini ada Aji, ada Firda, Kevin, ini Ali dan Budi gitu. Oke, kita save dulu. Jadi ini adalah file tes untuk mengetes apakah demo ini berjalan dengan mulus atau tidak gitu kan. Oke, saya cek dulu. Oke, filenya udah jadi satu dengan Raptornya, ada di dalam satu folder. Oke, langsung kita run ya di sini. Nah, jadi yang pertama ini, bentar. Oke, jadi yang pertama ini kita dari start langsung menuju ke inputan pertama. Jadi inputan yang pertama ini tuh kita dikasih pilihan bahwa ada 2 pilihan di sini. Kalau yang pertama itu saya sudah punya data yang tadi itu yang tes. Kalau yang kedua itu kita menuliskan secara manual datanya gitu, kita inputkan gitu. Biasanya kan guru kan mempunyai data mentah gitu dari kertas-kertas, baru diinputkan ke komputer untuk diolah lebih lanjut datanya gitu. Jadi ini kita masuk ke yang pertama. Oke, kita pilih satu ini satu untuk memilih dengan file yang sudah ada. Kalau kita milih 2, menuliskan data dengan ya itu tadi yang manual itu tadi. Oke. Asumsi saya di sini itu saya udah punya filenya gitu. Kita nomor 1. Oke, setelah itu masuk ke inputan kedua, opsi kedua, yaitu pilih jenis keluaran. Jadi keluarannya tadi itu kan ada 2, ada yang uji kelulusan sama konversi nilai alfabet, ada yang semuanya. Jadi sekali jalan flowchartnya, sekali bagan alir jalan, dia ngeluarin konversi nilai sekaligus uji kelulusannya gitu. Jadi di sini saya langsung pilih lengkap aja. Oke, langsung pilih lengkap. Nama file yang dituju, nama file yang dituju itu test.txt sesuai dengan filenya ya yang di sini ya. Oke, setelah itu jangan lupa formatnya .txt karena saya pakai notepad ke situ. Oke, membuatnya. Oke, kita pencet oke. Lanjut yang kedua. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita buka dulu. Kita cek ada berapa siswa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita masukkan 5 siswa yang akan diinput, yaitu Aji, Firda, Kevin, Ali, dan Budi gitu.
Oke, kita pencet jumlah nilai yang akan dimasukkan. Oke, kita hitung. Setiap siswa ini ada berapa? Oh, Aji punya ada dua nilai di sini. Terus Firda ada 2 nilai, Kevin ada 2 nilai. Oh, ternyata semuanya ada 2 nilai. Kita masukkan semuanya 2 nilai. Berarti ada 5 siswa dengan 2 nilai yang akan diinputkan. Oke, kita langsung aja. Dia langsung masuk ke, bentar kita pause dulu. Dia langsung masuk ke produce pertama gitu kan, prosedur yang pertama, karena nomor 1 yang pertama ini tuh memang ke sini gitu kan. Sebelum itu kalau di flowchart itu kan kita kalau membuat prosedur itu harus apa ya, harus tahu lah parameter atau variabel yang akan digunakan atau diolah di dalam prosedur selanjutnya gitu kan. Misalnya di dalam prosedur ini, prosedur input yang diinputkan dengan file dengan keluaran lengkap gitu, maksud saya di sini tuh. Oke, parameternya tuh X, baris dan kolom gitu. Baris dan kolom ini untuk apa? Dan baris untuk kolom ini saya gunakan untuk membuat array 2 dimensi gitu. Jadi datanya itu ditampung, di print dulu ke dalam Raptor dari file yang tadi, yang saya kasih tahu tadi, file test itu tadi. File ini dimasukkan ke Raptor dulu, dijadikan array 2 dimensi, setelah itu diolah lebih lanjut gitu. Ini X untuk apa gitu kalau dia bertanya. Jadi X ini itu, bentar. Oke. Nah, jadi X ini itu nama file yang dituju. Jadi nggak bisa dipencet ya. Jadi X ini itu nama file yang tadi saya masukkan pertama itu. Yang nama file, setelah itu format filenya apa, txt gitu. Nah, kebetulan di sini saya kasih nama tadi test.txt. Biasanya kalau notepad seperti ini itu formatnya memang txt gitu kan. Oke, setelah kita lanjut aja ya. Setelah kita bahas parameter dan variabelnya, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Kita play. Kita agak cepetin aja. Oke. Untuk variabel KL dan BR ini digunakan untuk membantu looping. Jadi loopingnya itu dibatasi dengan KL dan BR ini tadi. Oke, gitu aja. Gimana lagi? Oh, ini jadi untuk looping yang pertama. Jadi ini ada looping di dalam looping. Jadi looping yang luar ini itu digunakan untuk mengeprint baris, sedangkan yang dalam ini untuk kolom. Jadi anggapannya seperti ini. Jadi kan ada baris, isinya itu kolom 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Apa namanya? Meaningnya atau logiknya gitu. Oke. Baris, kolom, 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 kolom. Baris, kolom, kolom, kolom itu terus. Nah, tiap baris itu kan ada nama siswa. Jadi setiap baris itu, bentar, setelah selesai datanya dimasukkan, ini looping kedua ini data dikeluarkan ke master console gitu. Jadi master console ini itu dimana data ditampilkan dari Raptornya gitu. Jadi master console ini tidak mengeluarkan file apapun ke Windows Explorer, file Explorer gitu. Jadi benar-benar tidak ada hasil di sini. Masih belum ada hasil di sini gitu kan. Oke. Kita lihat master console-nya. Kita cek dulu datanya. Oke. Terus agak cepat gitu kan. Udah sampai berapa nih? Udah sampai orang kedua. Oke, kita agak cepetin dikit. Oke. Jadi kita lihat di sini. Jadi datanya di sini udah masuk ya. Dan array-nya yang di sebelah kiri ini udah jadi. Jadi ibaratnya apa ya? Datanya ini udah masuk di Raptor. Jadi kalau datanya udah masuk di Raptor ini, jadi lebih mudah lah. Kalau misalnya mau diapa-apain juga lebih mudah gitu kan, karena filenya apa itu namanya, nilai dan namanya sudah masuk gitu. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima gitu kan. Jadi baris pertama ini berisi kolom pertama pasti nama siswa, kolom kedua nilai, dan
seterusnya nilai gitu kan. Kalau mau 3 nilai, 4 nilai, 5 nilai ya tergantung datanya gitu kan. Tapi saya data tes di sini saya singkat aja gitu kan. 5 orang siswa dengan setiap siswa 2 nilai gitu. Jadi seperti ini jadinya kurang lebih yang di sebelah kanan ini. Sorry, kiri. Oke, kita lihat lagi di master console. Nah, ini yang dikeluarkan tadi dari looping yang kedua. Sebenarnya looping yang pertama ini tuh sama looping yang kedua ini perbedaannya hanya terletak pada printoutnya aja. Jadi kalau ini kan input modelnya, yang ini input karena dia memasukkan dari file ke Raptor. Setelah file di Raptor jadi array 2 dimensi dengan data yang lengkap dan rapi gitu kan, udah rapi gitu kan. Oke, setelah itu dia di print out dari looping kedua gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Ini datanya udah keluar. Nah, yang pertama ini konversi nilai alfabet. Oke, kita lihat aja. Oke. Nah, jadi di sini nilai alfabet, konversi nilai alfabet ini saya kasih nama dulu, keluaran di master console gitu kan. Bentar, ini belum di post ya. Oke. Jadi saya keluarkan gini. Jadi datanya ini untuk data, keterangan datanya, isi data atau isi arraynya. Terus ini yang kedua ini konversi nilai alfabet. Saya kasih judul setiap paragraf awalnya, jadi tidak susah membedakannya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dia. Untuk cara kerjanya, looping dan lain-lain itu hampir sama dengan looping sebelumnya, hanya saja di dalamnya kita berikan selection namanya. Selection, jadi di mana koordinat misalnya baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom kedua, ini 100 kan. 100 masuknya mana? Tek, dia lebih dari 80. Dia akan masuk sini dan mengeluarkan outputan A itu tadi gitu. Yang ini ya. Nah, itu dia. Itu salah satu contohnya itu. Kalau misalnya gugur, dia langsung ke kiri, disaring ke 70, setelah itu disaring lagi ke 60, setelah ada 60 itu D gitu. Memang untuk model penilaiannya memang belum baku ya, cuman di sini saya hanya membuat modulnya seperti aplikasinya gitu biar mempermudah guru gitu. Tujuan saya itu sih. Oke, setelah itu kita lihat selesainya aja. Oke, kita percepat. Oke, terus selesai. Mana nih? Oke, udah selesai ya. Jadi ini tadi data yang pertama. Area yang kedua mengeluarkan data. Area yang pertama memasukkan data dari file. Terus untuk looping yang ketiga, looping yang ketiga ini itu untuk make decision selection, untuk keputusan dari konversi nilai alfabet gitu kan. Jadi kalau 100 ini A, 100A, 100A, 10 ini masuk ke D. Karena 10 kurang dari 60, dia langsung masuk ke D aja gitu kan. Sini A, nah ini 80 ini masuk ke B. Karena lebih dari 70 kurang dari 80 gitu kan. Lebih kecil dari 80 gitu maksudnya. Karena di sini saya tidak berikan sama dengan gitu kan. Kalau saya berikan sama dengan 80 nanti mereka masuk ke A gitu. Kalau misalnya saya berikan sama dengan gitu kan. Nah, kita langsung masuk ke uji kelulusan. Nah, uji kelulusan ini kurang lebih sama sih. Cuman perbedaannya di nilai keluarannya aja. Jadi kalau misalnya 80, 70, 60 ini masih lebih besar dari 60, masih dianggap lulus di asumsi saya gitu kan. Kalau kurang dari 60 tidak lulus gitu. Sebenarnya bisa aja ini jadi 1, cuman biar gampang jelasinnya saya pecah lagi gitu kan.
Jadi ini lulus, tidak lulus. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dijadikan satu gitu kan. Oke, setelah uji kelulusan, nah di sini uji kelulusan saya beri catatan jika dua nilai Anda tidak lulus, artinya maaf Anda belum lulus. Berarti kalau misalnya di sini ada dua tulisan tidak lulus di sebelah nilai ini tidak lulus, maka kamu tidak lulus gitu. Dan si user ini nanti akan memutuskan gitu, si gurunya gitu akan memutuskan lulus atau tidak gitu. Nah, setelah ini semua selesai olah datanya gitu kan. Di sini saya keluarkan dengan menggunakan redirect output. Saya beri nama hasil Raptor dengan format txt sama notepad gitu kan. Oke, tadi kan saya udah kasih tahu ya, di sini tadi cuman ada 4 file gitu kan. Jadi ini tuh save-savean dari autosave-nya Raptor. Nah, ini dia hasilnya. Gitu kan. Ini hasilnya akhirnya keluar kan. Hasilnya ini saya samakan dengan master console. Jadi gurunya juga bisa baca, dan kalau misalnya ada file notepad-nya itu lebih bisa disimpan lah gitu. Jadi datanya bisa diarsipkan gitu. Kalau misalnya di master console ini kan kita gurunya harus ngopas gitu kan. Jadi kita manfaatkan lah redirect output untuk mengeluarkan data menjadi file gitu. Sebelumnya kita juga memanfaatkan redirected input. Jadi di Raptor ini ada bisa di output, bisa di input. Nah, untuk tadi yang pertama itu, nah ini X ini kan tadi nama yang dari test.txt gitu kan, yang tadi kan. Nah, ini tadi variabel ini tadi udah dirubah di halaman yang main tadi, halaman yang main tadi. Jadi X sudah dirubah, masuk ke sini X dipanggil, X sudah berubah menjadi nama file, lalu nama file itu dipanggil masuk ke looping pertama untuk dimasukkan ke Raptor gitu. Tadi udah saya bukakan ya arraynya. Oke, jadi seperti itu gitu. Setelah itu, oke, yang pertama inputan, bentar, master console-nya saya reset dulu. Oke, ini hasil Raptornya saya hapus dulu ya. Nah, jadi benar-benar nggak ada apa-apa gitu kan, untuk memastikan tidak ada keluaran yang salah gitu. Oke, sebenarnya kalau tidak dihapus filenya tadi itu, nanti kalau kita jalankan dengan opsi berbeda, dia akan ngikuti perubahannya gitu. Oke, setelah itu kita coba ke main yang ini ya. Coba kita input array manual dengan apa ya? Dengan keluaran atau output hanya uji kelulusan saja gitu. Jadi di sini tuh motifnya sama. Jadi di sini tuh pokoknya gini. Yang kiri adalah inputan dengan file, yang kanan ini adalah inputan dengan user atau inputan manual gitu. Misalnya inputan yang kiri file, misalnya saya mau menginputkan file nilai yang sudah berisi nilai gitu, tapi saya cuman ingin mengeluarkan konversi nilai alfabet. Saya cuman perlu konversi nilai alfabetnya aja gitu, biar cepat kita pakai Raptor. Kita langsung play, pilih satu untuk pilih file. Setelah itu kita pilih kedua dengan pilihan masuk ke konversi nilai alfabet. Jadi kalau kita pakai file lagi kan kurang enak demonya, jadi kita pakai yang agak variasi dikit gitu, ke kanan gitu. Oke, kita langsung aja menuliskan. Kita pilih 2 untuk menuliskan data. Kita pilih 2 untuk melihat opsi keluaran yang tersedia tadi. Nah, di sini yang pertama ada uji kelulusan dan nilai konversi nilai alfabet gitu kan. Kita pilih nomor 2 kan tadi. Oke, kita pilih nomor 2. Jumlah siswa yang akan diinput.
Oke, jumlah siswa saya di sini pengen berapa ya? Tadi kan udah 5. Misal kita mau ke 10 kebanyakan sih kayaknya ya. Ya 7 lah. Ya mulailah 7. Oke, 7. 7 orang siswa dengan setiap siswa satu nilai aja. Kalau saya ingin bahasa Indonesia aja. Misalnya asumsi saya guru bahasa Indonesia, saya mau masukin nilai anak-anak bahasa Indonesia gitu kan. Satu nilai aja gitu. Oke, kita masukkan. Jadi saya beri catatan lagi di sini. Jika kolom sama dengan 1, jadi yang belum tahu, yang ini nomor 1 di depan ini. Yang pertama itu baris, yang kedua adalah kolom gitu kan. Baris 1, kolom 1 itu jika kolom sama dengan 1, berarti itu adalah tempat untuk kita menaruh nama siswa. Jadi misal saya di sini tulis siapa ya? Farah gitu kan. Oh, jangan. Ali. Oke, jadi kalau misalnya udah ngisi nama, kita langsung aja ke nilai gitu kan. Misalnya saya di sini kasih 100 gitu kan. Wah, Ali pintar banget ya. Oke. Nah, sekarang baris kedua kolom pertama. Ingat, kolom pertama untuk nama gitu kan. Jadi meskipun barisnya banyak, selama kolomnya 1 itu untuk nama gitu kan. Hedi. Oke, kita langsung isi cepat aja. Ini siapa lagi? Desi 100. Siapa ya? Faris 100 gitu kan. Terus yang siswa kelima namanya Wendy, nilainya misal 50 gitu kan. Terus Dedi, misal nilainya 65 gitu. Oke. Terus siswa ketujuh itu Edi, nilainya 90. Oke, jadi di sini nanti dia langsung memberikan keluaran gitu kan. Kita nggak usah lihat di master console ya. Kita langsung lihat di hasil raptornya aja. Oke, ini dia hasil raptornya. Nah, jadi di sini ada datanya, dimana ada Ali Hedi yang 7 tadi, 7 siswa tadi yang saya ketik tadi secara manual. Saya beri nilai 100, 80, 100, 50, 65, 90. Jadi konversi nilai alfabetnya itu 100 itu adalah A, Hedi 80 adalah B gitu kan. Wendy adalah D, 65 itu C, 90 A gitu. Oke, jadi gitu aja sih. Oke. Gitu dia. Itu adalah 2 contoh yang bisa mewakili gimana ya. Jadi 2 contoh itu tadi itu memiliki cara kerja yang sama dengan tab-tab yang lain atau pilihan-pilihan yang lain. Jadi di sini yang berbeda itu cuma 2. Pilih file atau masukkan sendiri, dan keluaran lengkap atau kita pilih sendiri keluarannya gitu. Jadi yang bercabang ini itu kita milih keluaran, untuk yang ini itu keluarannya lengkap gitu. Itu dia. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.